Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bangsa kita pada saat ini sedang diuji oleh Allah dengan berbagai macam bencana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita sering sebut COVID-19. Maka oleh sebab itu kita dianjurkan oleh pemerintah agar kita melakukan aktivitas kita di rumah. Bahkan ada orang yang di PHK dari pekerjaannya. Bahkan ada orang yang tidak mendapatkan penghasilan apapun ketika ada peraturan bekerja di rumah. Maka oleh sebab itu kami semua patuh dengan apa yang telah dianjurkan himbauan dari pemerintah agar kami beraktivitas di rumah, ibadah di rumah, puasa di rumah, tarawih di rumah, sholat Jumat di rumah kan. Hampir 3 bulan kami menetap di rumah. Tapi ketika kami melihat di media TV, di media sosial, bandara dibuka, mal-mal dibuka, bahkan di pasar pun ramai orang melakukan transaksi jual beli. Hati rakyat merasa terhianati. Ada apa dengan bangsa ini? Kenapa bangsa ini tidak konsisten dengan apa yang mereka buat, apa yang mereka sudah aturkan kepada rakyatnya? Maka oleh sebab itu kami menghimbau kepada MUI agar tetap melakukan yang terbaik, agar memberikan solusi yang terbaik biar umat ini tidak bingung. Di sisi lain, mal dibuka, bandara dibuka, pasar pun berkerumun manusia, sementara masjid, rumah Allah, tempat kita meminta, tempat kita beribadah, tempat kita menuntut ilmu agar kita makin dekat ke Allah. Tetapi kenapa seperti seolah-olah masjid itu didiskriminasikan? Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah perintah Allah, Allah mengatakan, "Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ayuzkara fiha ismuhu." Siapakah orang-orang yang lebih zalim daripada orang-orang yang melarang orang untuk menyebut nama Allah di masjid, melarang orang untuk sholat di masjid, melarang orang untuk beriktikaf di masjid, wasa'a fi kharabiha, dan berusaha untuk merobohkannya. Ulaika ma kana lahum ayadkhuluha illa khaifin, dan mereka itu tidak layak masuk ke dalam masjid kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Lahum fid dunya yazyu wa lahum fil akhirati azabun azim. Mereka itu di dunia akan dihinakan oleh Allah di hadapan orang-orang yang beriman, dan di akhirat dia akan diazab dengan azab yang sangat berat. Artinya kita tidak boleh melarang orang untuk beribadah. Meskipun sekarang kita ada wabah, maka kita tetap melakukan ibadah di masjid dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh dinas kesehatan. Maka masjid harus memfasilitasi dengan alat-alat kesehatan seperti disinfektan, seperti hand sanitizer, kemudian guard gun, pengukur suhu. Itu kewajiban setiap masjid. Kenapa Bang bisa mempersiapkan semua itu? Setiap masuk diukur suhu badannya, ada disinfektannya, ada hand sanitizernya. Kenapa masjid tidak bisa melakukan itu, saudara? Keluarkan uang masjid, keluarkan kas masjid itu untuk kepentingan umat. Maka oleh sebab itu, disitulah kita menuntut keadilan. Jangan sampai rahmat Allah itu tidak turun kepada negeri ini lantaran kita tidak bertakwa dan tidak beriman kepada Allah. Seperti yang Allah jelaskan, "Lau anna qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun." Seandainya satu negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, bersungguh-sungguh kepada Allah, taati semua perintahnya dan menjauhi larangannya, maka kami turunkan rahmat kepada negeri itu. Tapi mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka kami azab mereka atas perbuatan mereka. Bisa jadi ini adalah azab dari Allah. Maka kita butuh ulama untuk berdoa bersama, berdoa massal agar Allah menurunkan rahmatnya. Bukan konser yang kita butuhkan, tapi ulama, para kiai, para ustadz bersatu untuk berdoa untuk Indonesia ini
agar Indonesia ini diangkat oleh Allah wabah. Allah turunkan rahmat kepada kita semua. Apalagi di penghujung bulan suci Ramadan, orang-orang yang berdoa akan dijabah oleh Allah dan tidak akan tertolak doanya. Maka oleh sebab itu, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, tobat masal, Indonesia bertobat. Insya Allah rahmat Allah akan turun dan kita akan diberikan kemenangan, selamat dari fitnah dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.